Pernahkah Anda merasakan air mata yang bahkan tak sanggup lagi terjatuh? Air mata yang tak terlihat, tersimpan rapi di balik senyum yang dipaksakan. Di tengah keramaian, Anda tetap merasa sendiri. Dalam diam, Anda berjuang. Air mata itu tak terlihat, tapi Allah melihatnya. Dan tahukah Anda, tak satu tetes pun air mata yang jatuh dalam keikhlasan sia-sia di hadapannya. Saya ingin bicara kepada Anda, ya Anda yang saat ini sedang memikul beban yang tak semua orang tahu. Mungkin Anda terlihat kuat di luar, tapi di dalam hati Anda lelah, rapuh dan bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan?" Hari ini, saya tidak datang dengan janji palsu. Saya datang membawa sebuah perjalanan menuju pelukan Allah, melalui keikhlasan. Dalam rahasia para sufi, ada satu hal yang selalu menjadi cahaya di tengah gelapnya jiwa, bahwa setiap luka, jika diterima dengan ikhlas, akan berubah menjadi pintu menuju ketenangan. Maka izinkan saya mengajak Anda menyusuri lorong-lorong terdalam jiwa. Kita akan belajar bagaimana menangis bukan kelemahan, tapi undangan dari langit untuk kembali pulang. Duduklah dengan tenang, biarkan hati Anda mendengarkan. Karena mungkin di antara kata-kata ini, Allah sedang menyapa Anda. Banyak dari kita belajar untuk terlihat kuat di luar, tapi tak pernah diajarkan bagaimana menangis dengan selamat di dalam. Para sufi berkata, Allah lebih dekat kepada orang yang hatinya hancur karena tak ada lagi tempat bergantung kecuali kepadanya. Air mata tersembunyi itu bukan kelemahan. Ia adalah bahasa jiwa saat kata-kata tak lagi sanggup mewakili rasa. Dalam jalan tasawuf, kita diajak untuk tidak melawan kesedihan, tapi menyelaminya dengan keikhlasan. Karena hanya hati yang ikhlas yang bisa merasakan pelukan lembut dari Tuhannya. Tahukah kamu, di balik setiap air mata yang tak terlihat, ada doa tanpa suara yang naik ke langit. Dan Allah tidak pernah melewatkan satu tetes pun. Bahkan tangismu yang kau sembunyikan dari dunia adalah sesuatu yang Allah peluk dengan rahmat paling halus. Dalam jikir dan kontemplasi sufi, kita tak diminta untuk menjadi sempurna, tapi untuk jujur pada kondisi batin kita. Karena saat kita berani jujur pada luka, saat itulah cahaya mulai masuk. Dan dari keikhlasan itu, lahirlah ketenangan yang tak bisa dibeli dunia, ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Yang Maha Mengerti. Tetaplah di sini, karena kita akan menyelami lebih dalam. Bagaimana cara menghadapi luka, menyikapi takdir, dan menemukan keikhlasan sejati lewat cahaya jalan para sufi. Mungkin kita bertanya, apa gunanya menangis hingga mata bengkak hanya karena rindu pada Tuhan? Apa faedahnya air mata itu dalam hidup yang keras ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena kita terbiasa mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi. Tapi para sufi tidak hidup dalam dunia itu. Bagi mereka, menangis karena Allah bukan bentuk kelemahan, tapi sebuah kemuliaan jiwa. Tanda bahwa hati masih hidup, bahwa ruh masih merindukan rumah asalnya. Air mata mereka bukan keluhan, tapi undangan. Undangan untuk tenggelam dalam samudera cinta yang tidak menuntut balasan, cinta yang hanya ingin dekat, tanpa syarat. Dan justru di titik inilah, kita menyadari bahwa penderitaan bukan tentang rasa sakit semata. Penderitaan sejati adalah ketika kita menolak apa yang Allah hadirkan, ketika kita membenci takdir, dan lupa bahwa setiap tetes luka bisa menjadi jalan menujunya. Mengapa para sufi menangis? Mungkin itu yang kita tanyakan. Mengapa mereka rela menghabiskan malam dalam isak lirih dan air mata? Apakah mereka sedang menyiksa diri? Tidak, mereka justru sedang merayakan cinta. Cinta yang tak tergantikan oleh dunia. Bagi para sufi, air mata bukan tanda kelemahan, melainkan bahasa paling murni antara hamba dan Tuhannya. Tangisan bukan siksaan, tapi pelukan yang hangat.
Karena di dalam tangis itu, mereka merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Kebutaan yang paling ditakuti oleh para sufi bukan kebutaan dunia, tapi kebutaan di akhirat, ketika mata batin tak lagi bisa melihat cahayanya, dan hati tak lagi mampu merindu. Mereka tahu, rindu kepada Allah adalah nikmat yang agung. Bahkan saat rindu itu perih dan terasa menyesakan, mereka tetap bersyukur karena Allah masih mengizinkan mereka merindukannya. Air mata yang mereka teteskan, bukan karena lemah, tapi karena penuh. Penuh cinta, penuh haru, penuh takut kehilangan. Dan kita, apakah masih bisa merindukan dengan tulus? Apakah kita masih memiliki ruang sunyi untuk menangis bukan karena kecewa pada dunia, tapi karena rindu kepadanya? Kita sering lupa bahwa tidak semua kebaikan harus terlihat, tidak semua harus diakui, karena pada amal yang paling murni, kadang tak ada satupun mata manusia yang menyaksikan. Para sufi, mereka bersembunyi dalam sunyi, bukan karena ingin menghindari dunia, tetapi karena mereka lebih ingin dan tak roboh oleh celaan. Dan jalan itu bukan hanya milik para wali, Anda pun bisa menapakinya. Pelan-pelan, dengan hati yang jujur dan niat yang tak perlu diumumkan. Saat tak ada yang memperhatikanmu, saat usahamu tak disorot, dan air matamu jatuh diam-diam di malam yang sunyi, ingatlah, engkau tidak sendiri. Ada Allah yang maha melihat, bahkan ketika engkau sendiri tidak tahu lagi harus berkata apa. Teruslah berjalan dalam diam, karena bisa jadi dalam senyap itulah Allah sedang menyiapkan anugerahnya untuk hamba-hamba yang tulus. Ikhlas itu mungkin tak selalu indah di mata manusia, tapi ia sangat indah di mata Allah. Bersabarlah, biarkan air matamu jatuh sendiri, karena tidak semua tangisan butuh saksi. Para sufi mengajarkan kepada kita untuk tidak menggantungkan hati pada pujian makhluk. Pujian tak menambah kemuliaan, cercaan pun tak mengurangi derajat. Yang penting, Allah melihat catatanmu. Junaid al-Baghdadi pernah berkata, rahasia amal adalah ketika engkau menyembunyikan kebaikanmu, sebagaimana engkau menyembunyikan dosamu. Begitu pula dengan air mata. Ia menjadi suci, justru ketika jatuh dalam diam, hanya untuk disaksikan oleh langit. Ketika tak ada bahu untuk bersandar, itu tanda Allah sedang mengajarkanmu untuk bersandar hanya kepadanya. Ketika tak ada pelukan untuk menyembuhkan, Allah ingin kau merasakan hangatnya damai dalam sujud. Dan saat kau tetap teguh, walau sendiri, yakinlah, Allah tidak pernah jauh. Dia selalu dekat, lebih dekat dari segala yang kau anggap dekat. Karena air mata yang jatuh dalam cinta kepada Allah bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Tangis yang tersembunyi adalah panggilan jiwa. Ia bukan hanya tentang rasa sakit, tapi tentang sesuatu yang sedang mencari makna, mencari arah pulang ke Tuhan. Dalam tradisi sufi, air mata adalah bentuk zikir yang paling sunyi. Ia tidak diucapkan, tapi dirasakan. Tidak disuarakan, tapi dimengerti oleh Allah. Seorang guru sufi pernah berkata, jangan malu dengan air mata, karena saat engkau menangis karena Allah, itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Kita hidup di dunia yang menuntut kita untuk tegar, untuk selalu tersenyum, untuk menyembunyikan luka di balik aktivitas. Namun dunia ini lupa mengajarkan kita bagaimana caranya rapuh dengan selamat. Dan disitulah tasawuf hadir, bukan untuk menjadikan kita kuat menurut ukuran dunia, tetapi untuk menjadikan kita utuh menurut jiwa. Karena kekuatan sejati bukanlah menahan tangis, tapi berani menangis di hadapan Tuhan yang Maha Menerima. Keikhlasan itu bukan menerima karena terpaksa. Keikhlasan adalah ketika kamu berhenti bernegosiasi dengan takdir. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa aku? Tapi kamu mulai bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku lewat rasa ini?
Inilah yang para sufi sebut sebagai maqam ridha. Derajat ketika hati mulai tenang, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu tahu, kamu tidak pernah sendirian di dalamnya. Bahkan air mata yang kamu sembunyikan dari dunia, Allah tahu. Bahkan keluhan yang hanya kau bisikkan dalam sujudmu, Allah dengar. Dan pelukan Allah tidak selalu berupa jawaban instan. Kadang ia berupa ketenangan tak masuk akal, atau kekuatan yang muncul entah dari mana. Itulah cinta. Seringkali kita mengira bahwa ketenangan datang setelah semua luka sembuh. Tapi para sufi mengajarkan hal yang berbeda. Ketenangan sejati justru lahir dari hati yang berdamai meski masih terluka. Karena ketenangan bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang menerima rasa sakit tanpa kehilangan harapan. Jika kamu ingin mengenal kedalaman Allah, kata Jalaluddin Rumi, lihatlah ke dalam hatimu yang paling remuk. Di sanalah dia sering bersembunyi. Maka jangan buru-buru menghapus air mata itu. Jangan memaksakan dirimu untuk baik-baik saja. Peluklah kesedihanmu seperti sahabat lama. Duduklah bersamanya, dengarkan pesannya. Karena mungkin ia datang untuk membawa surat dari langit. Dalam dunia tasawuf, kesedihan bukan kelemahan. Ia adalah pintu gerbang menuju kehadiran ilahi. Saat dunia menjauh, Allah sedang mendekat. Saat suara luar membungkam, itulah saat ketika suara hati bisa terdengar. Dan saat kamu merasa tak ada lagi yang bisa dipegang, barangkali itu cara Allah menunjukkan bahwa hanya Dia satu-satunya yang tak akan pernah melepaskan. Kita sering diajarkan untuk kuat, untuk bertahan, untuk terus melangkah. Tapi para sufi mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Kadang, kekuatan terbesar justru ditemukan saat kita berserah. Bukan menyerah, tapi berserah. Yaitu saat kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak bisa lagi, tapi Engkau bisa." Keikhlasan sejati bukan pasrah dalam putus asa, tapi pasrah dalam penuh cinta. Karena hanya ketika tanganmu kosong, kamu bisa menerima apa yang Allah letakkan dalam genggamanmu. Dan seringkali, yang Dia berikan bukanlah apa yang kamu minta, tapi apa yang jiwamu sebenarnya butuhkan. Maka jika hatimu rapuh hari ini, jangan buru-buru menutupnya. Biarkan ia terbuka, karena hanya hati yang terbuka yang bisa merasakan pelukannya. Dan bila air matamu masih menetes, ketahuilah, setiap tetesnya tidak sia-sia. Mungkin dunia tidak melihatnya, tapi Allah menyimpannya. Seperti mutiara yang kelak akan kau petik di sisinya. Teruslah berjalan, meski pelan. Teruslah bernapas, meski berat. Karena dalam setiap langkah kecilmu yang tulus, ada cahayanya yang menuntunmu pulang. Perjalanan ini belum selesai. Jika hatimu tersentuh, jika ada sesuatu dalam jiwamu yang bergetar saat mendengar kisah para sufi dan air mata yang tersembunyi, maka izinkan dirimu untuk tidak berhenti di sini. Karena setiap langkahmu bersama channel ini adalah bagian dari perjalanan pulang, menuju dirimu yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih dekat kepadanya. Jangan lewatkan tahapan selanjutnya. Akan ada lebih banyak cahaya yang kita temui, lebih banyak rahasia sufi yang akan kita buka bersama, lebih banyak kedalaman jiwa yang bisa kita selami. Tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan pastikan kamu ikut dalam setiap tahapannya. Karena ini bukan sekadar tontonan, ini adalah perjalanan menuju jiwa yang